Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Kali ini, Gardu Film akan menyuguhkan alur film berjudul Robocop. Walaupun dikategorikan sebagai B-movies, film ini mendapat banyak pujian dari para kritikus dan pengamat film. IMDb memberi nilai 7,6 untuk film ini, dan nilai 91% diberikan Rotten Tomatoes. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita bahas. Film Robocop bersetting masa depan di kota Detroit, di mana pada masa itu, kepolisian sebagai penegak hukum bukan lagi lembaga yang dijalankan pemerintah, namun dikelola oleh perusahaan swasta bernama Omni Consumer Products, atau disingkat OCP. Diceritakan situasi Detroit sangat carut-marut. Kejahatan merajalela, kriminal bergentayangan, menciptakan keresahan dan mengancam keamanan warga Detroit. Dick Jones, selaku presiden OCP, menganggap polisi biasa tidak cukup untuk mengatasi aksi kejahatan yang semakin meningkat di Detroit. Ia mengatakan, Detroit membutuhkan penegak hukum yang mampu bertugas 24 jam, yang tidak butuh makan dan tidur. Penegak hukum dengan senjata dan kemampuan super. OCP menciptakan robot canggih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Robot tersebut diberi nama Ed 209. Namun, ketika Ed 209 diperkenalkan dalam sebuah acara presentasi, robot tersebut mengalami malfunction. Saat dilakukan simulasi penindakan kejahatan, Ed 209 menjadi tak terkendali, hingga menembak salah seorang peserta dalam acara presentasi yang diminta Dick Jones berakting menjadi penjahat. Robert Morton, wakil presiden security konsep OCP, yang juga memiliki ide mengembangkan teknologi robot, memanfaatkan kegagalan robot Ed 209 untuk mengembangkan teknologi robot versinya sendiri. Sementara itu, Murphy, seorang polisi dari Polsek Metro Selatan, baru saja dipindah tugaskan ke kepolisian Detroit. Ia dipartnerkan dengan Lois, seorang ofisir polisi wanita yang tangguh dan memiliki integritas. Di hari pertamanya bertugas sebagai polisi Detroit, Murphy langsung dihadapkan dengan aksi kejahatan, komplotan kriminal sadis pimpinan Bodyker, yang baru saja melakukan perampokan di sebuah bank. Murphy dan Lois mengejar kawanan penjahat itu, yang kabur dengan mengendarai sebuah truk box, hingga mobil patroli mereka tiba di sebuah areal pabrik, di mana kawanan penjahat itu bersembunyi. Murphy dan Lois menghubungi markas, mencoba meminta tim bantuan. Ketika tim bantuan sepertinya tidak akan datang, Murphy dan Lois memutuskan menangani sendiri kawanan penjahat itu. Murphy dan Lois mengambil sisi berlainan untuk menemukan komplotan penjahat itu. Lois menelusuri area bawah pabrik, sedangkan Murphy menyisir di bagian atas. Murphy menemukan dua orang anggota komplotan penjahat itu. Ia menembak salah satunya, yang mencoba menembaknya, kemudian meminta si penjahat satunya lagi agar menyerah. Saat itulah, seluruh kawanan penjahat itu tiba-tiba muncul, sambil serentak menodongkan senjata. Murphy menjadi tak berkutik. Ia terjebak dalam kepungan para penjahat sadis itu.
Bodiker, pimpinan komplotan penjahat itu menghampiri Murphy, yang hanya bisa terpaku, tak berdaya. Ia lalu dengan sadis menembak tangan kanan Murphy, hingga putus. Tak ingin ketinggalan, anak buah Bodiker ikut serentak menembaki Murphy. Melihat Murphy masih hidup, Bodiker kembali menghampiri polisi itu. Dengan dingin, ia menembak kepala Murphy, hingga Murphy tak bergerak lagi. Robert Morton, wakil presiden Security Concept OCP, berinisiatif memanfaatkan tubuh dan otak Murphy untuk menciptakan robot penegak hukum versinya. Sebuah robot penegak hukum yang lebih hidup, lebih pintar, dan lebih terkendali. Robot buatannya tersebut dinamai Robocop. Robocop menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mampu menghentikan aksi-aksi kejahatan di Detroit. Malam itu, saat sedang dalam keadaan offline, Robocop tiba-tiba mengalami reaksi somatik. Memorinya sebagai Murphy tiba-tiba muncul, menghadirkan visual kejadian terakhir yang dialami Murphy saat ia dibantai dengan keji oleh Bodiker dan anak buahnya. Robocop mendadak bangkit dari kursinya, kemudian berjalan hendak menuju mobil patrolinya. Louis yang kebetulan berpapasan dengan polisi robot itu menghampirinya. Louis memperkenalkan diri, menyebutkan nama dirinya dan nama Murphy, mencoba mengembalikan ingatan Murphy. Robocop hanya membalas sapaan Louis dengan ucapan formal, kemudian berlalu. Salah satu anak buah Bodiker, bernama Emil, menepikan sepeda motornya di areal sebuah pom bensin yang sepi. Ia langsung menodongkan senjata pada pemilik pom bensin tersebut, meminta semua uang yang ada di dalam kasir. Saat itulah, Robocop yang sedang mengendarai mobil patroli melihatnya. Robocop langsung menodongkan pistol, sambil mengeluarkan kata-kata peringatan. Anak buah Bodiker itu terkesiap. Kata-kata peringatan yang dilontarkan Robocop seketika mengingatkannya pada sosok polisi yang pernah dibunuhnya bersama teman-teman komplotannya. Penjahat itu langsung menembaki Robocop, kemudian mencoba kabur dengan sepeda motornya. Dengan sistem kemampuan yang sudah ditanamkan pada dirinya, Robocop mampu menembak tepat sepeda motor penjahat itu, hingga penjahat itu jatuh terlempar ke jalan. Penasaran dengan reaksi anak buah Bodiker saat ditangkapnya di pom bensin, Robocop mencari tahu berkas penjahat itu. Dengan sistem data yang dimilikinya, ia membuka akses file kepolisian Detroit. Ia akhirnya mengetahui wajah dan nama-nama komplotan penjahat itu, termasuk Bodiker, pimpinan mereka. Ia juga mengetahui sosok dirinya saat masih sebagai Murphy. Robocop kemudian memburu Bodiker, yang pada malam sebelumnya telah membunuh Robert Morton atas perintah Dick Jones, presiden OCP. Robocop mendatangi penjahat sadis itu, membekuknya, dan membawanya ke markas kepolisian Detroit. Berbekal pengakuan Bodiker, Robocop kemudian mendatangi Dick Jones dengan tujuan menangkap presiden OCP itu. Akan tetapi, sebagai orang berkuasa di OCP, Dick Jones mampu membuat Robocop menjadi tak berkutik dengan sebuah sistem otomatis yang disebutnya sebagai hukum keempat, bahwa produk OCP tak bisa melawan otoritas OCP. Dick Jones kemudian mempertemukan Robocop dengan Ed-209, robot andalannya. Ed-209 yang lebih kuat dan dibekali sistem senjata yang lengkap membuat Robocop kewalahan menghadapinya.
Beberapa bagian bodi Robocop hancur, diberondong tembakan bertubi-tubi yang dilancarkan F209. Robocop pun berupaya menyelamatkan diri. Serangan terhadap Robocop tak hanya dilancarkan F209. Di luar, puluhan polisi yang loyal pada Dick Jones menghadangnya, kemudian memberondong tembakan. Robocop jatuh bangun dan terseok-seok. Dengan dibantu Lois, Robocop selamat dari serangan tersebut. Sementara itu, Dick Jones yang khawatir dengan rekaman bukti kejahatannya atas pembunuhan terhadap Robert Morton yang kini tersimpan di dalam memori Robocop, menyuruh Bodiker untuk menghabisi polisi cyborg itu. Dengan mengajak anak buahnya dan membawa persenjataan militer, Bodiker mendatangi sebuah area bekas pabrik baja, di mana Robocop sedang bersembunyi, sambil memulihkan diri, dengan ditemani Lewis. Dengan sisa sistem kemampuannya yang masih berfungsi, dan dibantu Lewis, Robocop menghadapi Bodiker dan anak buahnya. Robocop berhasil menewaskan 2 anak buah Bodiker. Salah satu anak buah Bodiker bernama Emil bahkan mati dengan cara menggenaskan, tersapu cairan kimia, hingga seluruh tubuhnya leleh dan melepuh, sebelum hancur berserakan, tertabrak mobil yang dikendarai Bodiker. Salah satu anak buah Bodiker sempat berhasil menjatuhkan potongan-potongan baja pada Robocop, hingga Robocop terjatuh dan tertimbun potongan-potongan baja itu. Bodiker, ia mencoba memanfaatkan keadaan Robocop yang sedang terbaring lemah, terhimpit potongan-potongan baja. Ia menancapkan bilah besi ke dada polisi cyborg itu. Robocop bereaksi, membalas menikam leher Bodiker, hingga gembong penjahat itu tewas. Robocop segera kembali mendatangi Dick Jones yang tengah melakukan presentasi di depan bos dan jajaran staf OCP. Ia langsung menunjukkan bukti keterlibatan Dick Jones atas pembunuhan terhadap Robert Morton. Dick Jones seketika menjadi panik. Ia serta-merta menyandera bos OCP. Robocop berhasil menembaknya, hingga Dick Jones terhempas dan jatuh keluar gedung.